Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Materi kita pada hari ini adalah macam-macam alat gambar. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui peralatan gambar teknik dan fungsinya. Yang kedua, mampu mengoperasikan peralatan gambar teknik manual. Uraian materi. Yang pertama, atau A, adalah busur derajat. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik atau mika bening, serta dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Namun ada pula yang dimulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat, coba Anda perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian, tempatkan salah satu kaki sudutnya pada sudut 0 derajat, dan kemudian bacalah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Angka inilah yang merupakan besar sudut. Pada contoh di bawah, sudut yang terlihat adalah 60 derajat, maka sudut ABC adalah 60 derajat. Kemudian yang berikutnya, kertas gambar. Kertas gambar yang biasa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Jenis kertas gambar yang biasa digunakan pada gambar teknik terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, kertas bagan, yaitu kertas gambar putih tebal yang mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal. Kertas bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya. Kemudian yang kedua, kertas putih tebal. Kertas putih tebal yaitu kertas gambar biasa yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kertas kalkir. Kertas kalkir yaitu kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan menggunakan tinta. Kemudian yang C, pensil gambar. Pensil gambar adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil. 1. Pensil gambar berdasarkan bentuk. A. Pensil batang. Pada jenis pensil batang, antara isi dan batangnya menyatu. Untuk menggunakan pensil ini, harus diraut terlebih dahulu. Habisnya isi pensil bersamaan dengan habisnya batang pensil. Yang kedua, pensil mekanik. Pensil mekanik antara batang dan isi pensil terpisah. Jika isi pensil habis, dapat diisi ulang. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya, diameter 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1,0 mm. Kategori yang berikutnya adalah pensil gambar berdasarkan kekerasan. Tingkat kekerasan pensil gambar dilambangkan dengan huruf yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris, seperti F untuk firm, H untuk hard, dan B untuk black. Tingkat kekerasan pensil memberikan perbedaan pada tebal dan tipis garis yang dihasilkan. Tingkat kekerasan pensil yang ada di pasaran dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang menggunakan kode H atau hard,
Semakin besar angka di depan huruf H, maka tingkat kekerasan pensil akan semakin tinggi. Untuk belajar gambar, dianjurkan menggunakan pensil dengan tingkat kekerasan H dan 2H, di mana H digunakan untuk menggambar garis yang tipis dan 2H untuk menebalkan garis. Untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil batang sewaktu menarik garis harus dimiringkan 60 derajat. Dan selama menarik garis, pensil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Untuk membuat garis menggunakan pensil mekanik, posisi pensil harus tegak lurus, supaya garis yang dihasilkan mempunyai ketebalan yang sama. Hal yang perlu diingat adalah jangan memanjangkan isi pensil terlalu panjang, karena isi pensil akan mudah patah atau putus. Alat gambar yang berikutnya adalah penggaris T. Penggaris T terdiri dari dua bagian. Bagian mistar panjang dan bagian kepala berupa mistar pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Cara menggunakan penggaris T dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar kita bisa melihat posisi penempatan penggaris T pada meja gambar. Alat gambar berikutnya adalah penggaris siku. Penggaris siku terdiri dari satu penggaris segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Dan ada juga penggaris siku bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Pada gambar di atas, kita dapat melihat penggunaan penggaris siku yang dipadukan dengan penggaris T. Peralatan gambar berikutnya adalah jangka gambar. Jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sehingga pusat lingkaran dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Berdasarkan penggunaannya, jangka terbagi atas. Yang pertama, jangka besar digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm. Kemudian, jangka menengah digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 sampai 100 mm. Dan yang ketiga adalah jangka kecil, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5 sampai 30 mm. Untuk membuat lingkaran dengan diameter 500 mm, dapat digunakan penyambung atau jangka batang. Sedangkan untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang kecil, dapat digunakan jangka Orleon dan jangka pegas. Perbedaannya dengan jangka biasa adalah besar kecilnya lingkaran yang akan dibuat dengan jangka Orleon bisa digunakan dengan menyetel skrup setelan. Pada gambar di samping kita dapat melihat jenis jangka Orleon. Untuk tugas kita hari ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan gambar teknik? Silahkan jelaskan definisinya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsinya, minimal 5 buah peralatan gambar yang paling sering digunakan saat membuat gambar teknik secara manual. Dan yang ketiga, buatlah gambar sebuah meja gambar lengkap dengan mesin gambar yang sudah terpasang.
Sekian materi kita hari ini. Ingat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.